how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapih. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan. Kita mengucap syukur sebab penyertaan Tuhan
sungguh sempurna buat setiap kita. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati baitnya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Selamat pagi, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kami ada, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, dan kami bersyukur penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun setiap kondisi kami mau selalu belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, dan urapan Roh Kudus yang terbesar Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Nyatakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan ada dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mazmur 121 katakan, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, tak pernah Dia jauh dariku. Takkan dibiarkan kakiku goyah.
kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati
yang hidup penuhi setiap kami Tuhan, dengan urapan yang baru, yang menyegarkan setiap kami. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Shalom Aleichem. Jemaat pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan kita bertemu kembali dalam kebaktian ini bersama-sama. Ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus punya rencana bagi kita umat Tuhan yang diurapi Roh Kudus supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Itu rencana Tuhan bagi kita. Suatu ketika Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan kepada tukang periuk. Tuhan bilang kepada Yeremia, Yeremia, kamu datang ke tukang periuk, kamu lihat di sana bagaimana tukang periuk membentuk itu tanah. Lihat. Lalu Yeremia hamba Tuhan ini datang ke tukang periuk. Pas datang sana, tukang periuk sedang membuat penjunan-penjunan itu. Dia perhatikan itu tanah dibentuk sedemikian, ada bikin piring, ada yang bikin macam-macam penjunan-penjunan itu. Tapi waktu Yeremia perhatikan, dia sedang membuat suatu vas kembang yang bagus sekali. Sudah jadi, sudah bagus sekali. Ternyata itu vas itu bisa pecah, itu tanahnya pecah. Nggak mungkin bikin jadi vas yang jadi, karena sudah pecah. Wah, Yeremia ambil itu vas yang dibuat dari tanah yang sudah mau jadi itu dan pecah, langsung diremuk lagi, dikeramas lagi, terus dipukul terus, supaya jadi tanahnya jadi bagus. Sesudah itu dia bentuk kembali, dia bikin lagi, tapi bukan lagi seperti vas. Dia bentuk jadi apa? Jadi pispot. Ya, tadinya mau dibikin vas supaya orang menikmati. Aduh, vasnya bagus, ada kembang ini diagungkan orang, vas kembang bagus. Sekarang pispot. Ya, kenapa? Karena tanahnya keras, tidak bisa dibentuk dengan bagus. Nah, di situ Yeremia perhatikan, kalau kita mau, Tuhan itu adalah penjunan kita. Kita ini tanah liat. Ya, Thou art the potter, I am the clay. Tuhan adalah penciptaku, aku adalah tanah liat. Kita ini tanah liat, kita dibentuk oleh Tuhan menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau tanahnya keras, Tuhan bentuk kita yang tidak baik. Tapi kalau tanah kita nurut saja, akhirnya terjadilah hasil yang bagus seperti vas kembang itu. Ini suatu pelajaran yang diajarkan Tuhan pada Yeremia. Supaya Yeremia kasih tahu, beritahukan kepada umatku Israel supaya mereka jangan keras kepala. Mereka harus nurut saja kepada firmanku. Kehendakku yang jadi, bukan kehendak mereka. Makanya dia katakan dalam Yeremia 18, saya bacakan. Yeremia pasal 18 ayat 1, 2 sampai dengan ayat 4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya tuh. Yeremia melihat ini, bejana itu sudah bagus sekali, jadi vas kembang yang bagus sekali, tapi ternyata retak. Akhirnya Yeremia remuk lagi kembali. Dan ada apa yang Yeremia lihat itu tukang periuk bikin lagi bejana yang lain, tapi bukan lagi vas kembang, jadi pispot, jadi yang rendah. Nah itulah. Lalu Tuhan bilang, nah beginilah aku kepada umatku Israel. Maka umatku Israel, jangan keras kepala, ikuti saja firmanku, taatlah kepada firmanku. Aku akan membentuk kamu menurut rencanaku. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang penuh sejahtera, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita nurut, kalau kita tidak nurut, bukannya baik, malah hukuman turun kepada kita. Kita harus
seperti tanah liat yang mudah dibentuk. Harus menyerah total, menerima kehendak Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Ada seorang anak perempuan, dilahirkan, badannya pendek dan hitam. Dia lihat kakak-kakaknya semua dan adik-adiknya tinggi-tinggi, putih-putih, tinggi-tinggi semua, ganteng-ganteng. Kok dia kok satu-satunya hitam jelek? Wah, dia tidak terima. Dia protes kepada Tuhan. Kenapa aku dilahirkan begini? Kok aku kok hitam pendek? Yang lain kakak-kakak aku, adikku tinggi-tinggi dan putih, cantik-cantik, ganteng. Di situ dia berontak. Tapi apa yang terjadi? Itulah rencana Tuhan. Suatu ketika waktu terjadi peperangan, maka keluarga ini diserbu sama musuh. Waktu ditembak, waktu malam hari ditembak, yang semua yang tinggi-tinggi, yang putih itu kena senjata, mati semua yang tinggi. Dia sendiri karena hitam dan pendek tidak kena peluru, dia selamat. Di situ dia sadar bahwa Tuhanku baik. Ternyata Tuhan bentuk saya jadi pendek dan hitam sehingga saya tidak kena tembakan. Di situ dia mengucap suatu kepada Tuhan. Ternyata luar biasa, Tuhanku itu baik. Tuhan itu sudah menetapkan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya kita harus menerima rencananya itu. Rencana Tuhan, rencana yang paling dahsyat, masa depan yang cerah, penuh pengharapan. Ya, seperti si anak gadis tadi itu bisa lolos dari kematian. Kalau kita baca mengenai kehendak Tuhan, kita baca dalam Roma pasal 9 ayat 10. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 21. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Jadi Ribkah itu istrinya Ishak. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ayat 12, dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itulah pilihan Tuhan. Makanya dari kandungan Yakub sudah dipilih. Waktu itu Ribkah punya kandungan, ada 2 anak di dalam. Waktu lahir anak yang pertama namanya Esau, anak yang kedua adalah Yakub. Nah, waktu masih di kandungan, Tuhan sudah bilang kepada Ribkah, anak yang tertua itu, anak yang besar itu akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Berarti Esau akan menjadi hambanya Yakub. Karena Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Tuhan memilih Yakub. Dari kandungan belum bisa berbuat apa-apa, belum, masih bayi, belum bisa bertindak berbuat yang baik, belum. Tapi Tuhan sudah memilih Yakub. Itu pilihan Tuhan, tuh otoritasnya Tuhan 100%, kehendak Bapa. Itu yang terjadi. Makanya kita harus menurut kehendak Bapa. Ayat yang ke-13 saya ulangi. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Semua itu kehendak Allah, kemurahan hati Allah, bukan karena kebaikan manusia, bukan. Jadi kita dipilih Tuhan bukan karena kita baik, bukan. Seperti katakan di Titus pasal 3 ayat 5. Kita dipilih bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Ya, melalui apa? Permandian kelahiran kembali atau baptisan air, dan kedua pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Kita dipilih karena kita dibaptis dengan air dan kita dibaharui oleh Roh Kudus. Kita dipilih Tuhan seperti Yakub dipilih oleh Tuhan. Makanya kita harus benar-benar dibaharui terus oleh Roh Kudus. Sesudah kita dibaptis dengan air, kita harus terus dibaharui Roh Kudus.
kita jadi pilihan Tuhan seperti Yakub. Ayat yang ke-7. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 18, Roma 9 ayat 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Semua kehendak Tuhan. Ayat 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat yang ke-21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai pada tujuan yang mulia, dan suatu benda lagi untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Semua itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita tidak boleh protes. Kita ini tidak boleh protes. Seperti dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 9-10. Nggak boleh kita protes membentukkan Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Celaka orang yang berontak demikian itu, celaka. Jadi kita tidak boleh berontak pada Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, karena Tuhan berkuasa penuh, berdaulat penuh atas kita semuanya. Nggak boleh kita berontak. Pokoknya ikuti saja rencana Tuhan. Kita ini tanah liat. Ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanaku dari rancanganmu. Itulah kehendak Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi. Makanya kita terus berharap kepada Tuhan. Roma 11 ayat 33 sampai 36 dikatakan, oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah segala-galanya. Semua dari Tuhan. Makanya kita harus terima apa saja yang kita terima, mengucap syukur kepada Tuhan. Gak boleh kita mengeluh, gak boleh berontak sama Tuhan. Tuhan berkuasa penuh, berdaulat penuh atas ciptaannya. Kita ciptaan Tuhan. Dan Mazmur 33 ayat 11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun tuh. Semua Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah rancang. Dari kita, anak cucu kita, keturunan kita, Tuhan sudah punya rencana semuanya. Makanya kita ikut saja rencana Tuhan. Gak boleh kita berontak kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Rencana Tuhan itu dahsyat kepada kita. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6, 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita menurut rencana Tuhan. Kita akan diubah Roh Kudus jadi manusia lain, manusia yang berhasil, hidup dalam kelimpahannya. Ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kalau kita diurapi Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain menurut rancangan Tuhan. Apa saja yang berbuat kita berhasil. Maka saya minta jemaat Tuhan, kalian harus terus minta diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah kalian menjadi manusia lain. Apa saja yang kalian perbuat pasti berhasil. Itulah rencana Tuhan. Makanya kita jangan mengeraskan hati. Ikuti saja rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, supaya Tuhan membentuk kita seperti tanah lempung tadi, yang dibentuk oleh sang penjunan. Mudah dibentuk menjadi vas yang bagus, dipuji-puji, ditaruh kembali, semua orang puji. Wah, vas ini bagus sekali. Itulah kenapa tanahnya lempung, bisa dibentuk demikian. Demikian juga Tuhan mudah membentuk kita kalau kita menurut saya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan. Jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Kehendak Tuhan yang jadi bagi kita, hanya kehendak Tuhan. Ikuti saja kehendak Tuhan, jangan berontak kepada Tuhan. Engkau untung atau rugi, berhasil atau tidak, ikuti saja kehendak Tuhan. Pasti ujungnya adalah berkat, damai, sejahtera, kelimpahan. Itu rencana Tuhan. Ikuti saja, jangan berontak ke Tuhan, jangan lakukan dosa, jangan melanggar firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Seperti Yesus katakan di dalam Yohanes 4:17, barang siapa yang menuruti semua firman-Ku, dialah yang mengasihi Aku. Ya, kalau kita taat firman Tuhan berarti kita mengasihi Yesus. Tuhan Yesus membentuk kita sempurna seperti tanah liat yang baik, tanah lempung. Tuhan bentuk kita di bejana yang terindah di tangan Tuhan. Maka jemaat Tuhan, mari rajin dengar firman Tuhan, rajin ikut ibadah, dengar firman Tuhan, karena firman memberikan kita iman. Ikuti saja firman Tuhan. Itu rencana Tuhan. Sedikit pun jangan melanggar. Iman berasal dari firman. Maka taati saja firman. Dia akan bawa kita semakin indah di mata Tuhan, semakin mulia di hadapan Tuhan. Memang itulah rencana Tuhan bagi kita. Dan hanya kita bisa lakukan kalau kita diurapi Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan, kita rindu sekali untuk diurapi Roh Kudus. Kita meminta supaya kita terus diurapi Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus kepada mereka minta. Mari kita minta Roh Kudus kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Mari kita jadi tanah yang liat, yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Ikutilah rencana Tuhan, kehendak Bapa di atas segala-galanya. Bapa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu kata Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-firman-Mu. Rahasia firman-Mu Engkau telah sampaikan kepada kami, bahwa kami adalah tanah liat, Engkau adalah penjunan kami. Engkau sedang membentuk kami menurut rencana-Mu untuk masa depan kami yang cerah, yang penuh pengharapan. Itulah sebabnya Engkau menolong kami, supaya kami taat kepada firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu, sehingga Engkau membentuk kami mudah sampai bejana yang terbaik. Tolong kami Roh Kudus untuk ingat firman-Mu, pegang firman-Mu, lakukan firman-Mu dengan setia sampai Engkau datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk diurapi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
saudara-saudara kita akan minta urapan Roh Kudus ya Tuhan. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita jadi manusia lain. Manusia lain. Bayangkan Daud, gembala, diubah Tuhan jadi Raja Israel. Itu dia. Tuhan akan membuat kita manusia yang pasti berhasil. Seperti rumput yang tumbuh di tengah air subur. Seperti pohon gandarus yang tumbuh di tengah air di tepi sungai subur. Demikianlah kita yang diurapi Roh Kudus subur, berhasil, berkelimpahan. Siapa di antara kita yang mau diurapi Roh Kudus? Kita terima janji Tuhan. Silakan angkat tangan kalian ke atas. Angkat tangan ke atas kepada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiranmu pada Tuhan Yesus Kristus. Pusatkan. Lalu kalian mulai minta pada Tuhan Yesus supaya kalian dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta pada Tuhan Yesus. Minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Silakan masing-masing minta. Pasti diberikan. Sebab Tuhan berjanji, apalagi Bapa bersurga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita minta Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Kalau Anda sudah minta dan Anda penuhi Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Ursan tanama kata kentarama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu Tuhan yang haus rindu diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain, berhasil supaya kami menjadi tanah liat yang bisa dibentuk Tuhan sampai rencana Tuhan tersembunyi. Tuhan Yesus, kami haus diurapi Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, kami semua angkat tangan kepadamu. Kami haus diurapi Roh Kudus supaya Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain, berhasil. Roh Kudus akan membebaskan kami dari semua belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Roh Kudus akan mematikan semua roh kedagingan kami, semua sifat duniawi dimatikan Roh Kudus. Kami akan diubah Tuhan jadi manusia baru, manusia lain yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Ulah pemalabakata kontaramama, urasan nama-nama, iloba malabikan taramano. Oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus semua turun, bagaikan tiupan angin yang kencang, bagaikan lidah-lidah api hingga pada kami semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Ella pamalama kata-kata, ora pamalama kata konarmal, ola menawa pamalama kata kepala kanta, ora tan pamalama kanta rela, ila menawa mana hosanta hosanma, eloya na pamalama kanta, erata pamalama kanta perkosanma. Haleluya nama, ella menawa pamalama kanta kureno, ora pamalama kanta karana nama, haleluya nama, ilo santarama, ela pamaria sanama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu atas kami semua. Kami yakin kami semua sudah diurapi Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membentuk kami menjadi manusia lain, membuat kami berhasil, dan Roh Kudus membuat kami jadi tanah lempung, tanah liat yang mudah dibentuk. Roh Kudus menyempurnakan rencana Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan maha baik kepada kita. Angkat tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom aleichem, jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom
Selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.